Amma ba'du faya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Kemudian di akhir ayat ini Allah Ta'ala nyatakan, wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati, jangan sampai roh kalian terpisah dari jasad kalian. Kalian tinggalkan anak, istri, harta, pekerjaan, keluarga yang diperjuangkan, illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan berpasrah diri, tunduk patuh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam keadaan husnul khatimah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah an-nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa Jumat ini Jumat yang kedua di bulan Syawal, mengambil sebuah ibrah pelajaran yang sangat berharga dari sebuah peristiwa yang terjadi di Bandar Lampung terkait dengan dua mahasiswi Unila yang terbawa arus di Sungai Wiragarden tanggal 1 April. Mereka rekreasi, bersantai-santai tanpa diketahui secara cermat, air tiba-tiba berubah keruh. Hitungan menit kemudian, air bah dari hulu pun datang. Begitu deras, keruh, bawa serpihan-serpihan kayu. Teriakan dari atas, sebagian warga yang sedang bermain bisa ke pinggir, naik ke permukaan. Yang di bagian tengah tak sempat lagi, disapu habis. Luar biasa. Kemudian ditemukan pada hari Jumat, ditemukan pada hari Kamis tanggal 2 April, dibawa arus lebih kurang 7,6 km, ditemukan di Pulau Pasaran. Luar biasa. Kita semua tentunya ikut berduka. Kita gak bisa bayangkan bagaimana perasaan keluarga yang ditinggalkan. Anak perempuan umur 22 tahun, dan mereka salah satunya orang berprestasi, hafiz Quran, luar biasa. Pertanyaannya adalah, di satu sisi memang sedih, tapi di sisi lain pasca Ramadan, perjuangan pembinaan rohani yang luar biasa di bulan suci Ramadan, pasca Ramadan Allah Ta'ala panggil mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ibrah terpenting adalah sebuah tugas yang luar biasa, sebuah perjuangan untuk kita yang luar biasa adalah menjaga kualitas amaliyah Ramadan di pasca Ramadan ini. Salah satu hal yang sangat penting adalah Ramadan itu, saum secara bahasa berarti menahan diri dari makan dan minum,
berhubungan suami istri, serta hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai maghrib terbenam matahari. Itulah imsak, menahan diri. Menahan diri dari makan dan minum bisa jadi telah selesai bagi kita di bulan Syawal ini. Tetapi menahan diri, imsak dari kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang mendatangkan mudarat, imsak dari pandangan yang tidak Allah ridhai, imsak dari mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, imsak tangan, menahan tangan dari hal-hal yang tidak Allah ridhai, menahan kaki, langkah kaki dari tempat-tempat yang tidak Allah ridhai. Wajib kita perjuangkan sampai akhir hayat kita. Jangankan sampai akhir hayat, ini bisa bertahan sampai Ramadan tahun depan pun, maka sungguh luar biasa. Dan sebagian ulama mengatakan merekalah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jamaah Jumat Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 musibah yang terjadi pada manusia, dan itu terjadi setiap hari sebagai renungan untuk kita semuanya. Yang pertama, setiap hari jatah usia kita berkurang. Mari sejenak kita renungkan. Berkurang, hilang harta kita, gelisah kita luar biasa. Motor kita hilang dimaling orang, gelisah kita luar biasa. Bisnis kita rugi, hilang, sedih, berjuang, gelisah kita luar biasa. Dan hilangnya harta, hilangnya motor, hilangnya uang, hilangnya materi, dengan izin Allah kita berjuang sekuat tenaga, insya Allah bisa kembali. Tapi hilangnya umur, air mata berganti darah, menetes air mata kita, nggak akan mungkin bisa kembali lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardhil umur. Allah lah yang telah menciptakan kalian semuanya, dan Allah pun juga yang mewafatkan sebagian di antara kalian, dan sebagian juga Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Hidup kita ini cuma satu, menunggu mati. Menunggu mati. Sebagian mengatakan bukan hanya itu, 2, menunggu mati dan menunggu sholat. Menunggu mati, menunggu sholat. Allah Ta'ala yang Rahman Rahim, agar manusia tidak jenuh dalam menunggu mati, agar manusia tak jenuh dalam menunggu sholat, Allah kasih mainan kita di alam dunia ini. Diberikan dia pekerjaan sebagai mainan, diberikan dia rumah, diberikan dia kendaraan, diberikan dia keluarga, diberikan dia anak, diberikan dia harta sebagai mainan. Dan mayoritas manusia tertipu dengan mainan ini. Logikanya adalah kita punya anak, anak kita nangis minta mainan mobil-mobilan, kita belikan mobil-mobilan, kasih sama dia sebagai mainan. Ternyata gara-gara mainan itu dia lalai sholatnya, ambil tarik mainan itu, nangis dia. Kalaulah kita masih seperti anak kecil itu dengan mainan dari Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dievaluasi keimanan kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang umurnya dan bagus amal-amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang panjang umurnya dan jelek amal-amalnya. Musibah pertama. Yang kedua,
Yang kedua, setiap hari kita ini mengambil rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Udara yang kita hirup itu milik Allah, kita ambil. Makan kita tadi pagi, siang tadi yang kita minum hari ini, ngopi kita, itu milik Allah, kita ambil. Kita ambil. Maknanya adalah, ingat, semua yang kita ambil adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, kita wajib bersyukur kepada Allah, dan yang kedua, ingat, setiap yang kita ambil itu tiba masanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musibah yang ketiga adalah, setiap hari kita melangkah, sebenarnya kita melangkah menuju akhirat. Setiap kita melangkah sebenarnya adalah kita melangkah menuju kampung akhirat, melangkah menuju alam kubur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hidup semau-maumu, tapi ingat, kamu akan kembali kepada Allah. Kemana kakek kita hari ini? Kemana nenek kita hari ini? Sebagian mereka telah kembali kepada Allah. Kemana ayah kita, ibu kita hari ini? Sebagian telah kembali kepada Allah. Kita pun cepat lambatkan kembali kepadanya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, "Ahbib man syi'ta fa innaka mufariqum bih." Silahkan engkau cintai siapa saja yang engkau akan cintai. Cintai hartamu, keluargamu, saudaramu, temanmu. Tapi ingat, cepat lambat engkau akan berpisah dengan mereka, dan masing-masing mempertanggungjawabkan amal-amalnya. Dan yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Beramallah, berbuatlah semau-mau kalian. Cuma ingat, setiap perbuatan dan amal itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan akan dibalas juga dengan keburukan. Sebagai penutup, roh kita ini datang dari Allah, tiba masanya akan kembali kepada Allah. Jasad kita, harta, tanah, kendaraan, semua itu datang dari tanah, tiba masanya akan kembali kepada tanah. Dan amal-amal kita datang dari diri kita masing-masing, tiba pun masanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Maka perbanyaklah amal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.